warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu di bab 3 tentang cerpen. Sebelum kita menjelaskan masuk ke bab 3, jadi untuk kompetensi dasar kita hari ini yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam teks cerpen tentang permasalahan aktual yang didengar atau yang pernah kalian baca. Kemudian ruang lingkup materi yaitu tentang teks cerpen. Tujuannya pembelajaran yaitu siswa memahami pengertian teks cerpen. Yang terakhir langkah-langkah pembelajaran, siswa memperhatikan penjelasan dari guru, bisa melihat dari LKS pada halaman 37. Buku latihan yang buku catatan dibuatkan pada saat itu menjelaskan catat ya. Menjelaskan apa itu teks cerpen, ada yang tahu apa itu cerpen? Ya, jadi kalau kepanjangannya cerita pendek, kalau pengertiannya ya, jadi cerpen kepanjangannya cerita pendek. Jadi cerpen itu adalah karya fiksi yang memadatkan peristiwa, tokoh, dan tema dalam jumlah kata yang terbatas. Jadi di dalam cerpen jumlah katanya itu terbatas, sedikit, jadi tidak terlalu panjang. Kemudian tetapi meskipun singkat, di dalam cerpen terdapat struktur dan unsur-unsurnya juga. Walaupun singkat, di dalam cerpen itu ada unsur, ada struktur, masih sama seperti cerpen walaupun singkat. Cerpen kepanjangan, pengertian. Jadi cerpen itu cerita fiksi. Kemudian di dalam cerpen ada karakteristik. Di dalam cerpen itu ada karakteristik. Yang pertama, singkat dan padat. Ada yang tahu maksud dari singkat dan padat? Belum. Benar? Jelas dan mudah dipahami. Ada lagi? Jadi maksud dari singkat dan padat itu jumlah katanya terbatas sehingga kata-kata yang ada di dalam cerpen itu mempunyai makna yang efektif atau makna yang mudah dipahami oleh orang lain. Paham? Kemudian yang kedua, fokus. Fokus, maksud dari fokus ada yang tahu? Fokus itu tenang. Jadi di dalam karakteristik cerpen terdapat fokus. Jadi cerpen itu berfokus pada satu peristiwa aja, berbeda dengan novel. Karena cerpen ada cerita pendek, jadi dia hanya mempunyai satu peristiwa. Berbeda dengan novel. Kalau novel kan panjang, jadi peristiwanya banyak. Kemudian yang ketiga yaitu tokohnya sederhana. Tokoh sederhana. Jadi di dalam tokoh sederhana itu jumlah tokohnya cenderung lebih sedikit dibanding novel. Bisa di dalam cerpen itu hanya
atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, alurnya cepat. Jadi di dalam cerpen alurnya cepat sehingga membaca hanya membaca bisa sekali duduk, berbeda dengan novel. Kemudian yang terakhir, bahasanya yang efektif. Jadi penggunaan bahasa dalam cerpen sangat diperhatikan. Penulis sering menggunakan bahasa-bahasa yang indah, metafora, dan simbolisme untuk menyampaikan pesan di dalam cerpen tersebut. Untuk di karakteristik cerpen yang ingin ditanyakan, sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke unsur penyusun cerpen. Di dalam unsur penyusun cerpen ada apa? Yang pertama, unsur intrinsik. Iya, unsur intrinsik cerpen. Jadi kalau unsur intrinsik cerpen itu yang berasal dari dalam cerpen. Kalau ekstrinsik itu berasal dari luar cerpen. Seperti itu, paham? Yang keempat ada apa? Ada latar. Jadi ini adalah unsur intrinsik yang ada pada cerpen. Yang pertama yaitu tema. Ada yang tahu apa itu tema? Ya, benar. Jadi di dalam tema itu yaitu terdapat ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam cerpen tersebut. Contoh dari tema yaitu misalnya tema percintaan, bisa tema persahabatan, bisa tema perjuangan hidup, dan juga bisa kemudian juga bisa tema perjuangan. Yang kedua ada tokoh. Ada yang tahu maksudnya tokoh? Pemain. Ya, benar. Jadi di dalam tokoh itu yaitu pelaku dalam cerita yang dibuat oleh sang penulis. Contohnya ada berapa tokoh? 4. Bisa 4, bisa 5, bisa 7, Satu bisa. Ada contoh, ada tokoh protagonis sama Genesis. apa antagonis? ada yang tahu tokoh protagonis apa? Tokoh protagonis, tokoh yang baik, antagonis, tokoh yang jahat. Kemudian yang ketiga ada alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Contohnya ada alur maju, alur mundur, alur campur. Ada yang tahu alur maju itu seperti apa? Jadi ceritanya dia menceritakan yang arahnya ke depan. Kalau alur mundur, Masalah itu. dia menceritakan tentang kejadian yang kalau campuran dia mencampurkan antara alur maju dan alur mundur.
Kemudian ada latar. Di dalam cerpen itu harus ada latar. Latar di dalam cerpen itu ada latar apa aja? Tempat atau toko. Ada latar waktu. Kalau latar waktu itu kata-katanya seperti apa? Masa lalu, sekarang, masa depan. Kemudian ada latar tempat. Kamu di mana? Bisa kontak, bisa di sekolah, bisa di ruangan. Kemudian latar suasana. Kalau latar suasana itu suasana gembira, sedih. Kalau kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang itu Sa pandangan mo ako rin ang baca. cara penulis menyajikan ceritanya. Jadi untuk sudut pandang itu cara penulis menyajikan cerita. Contohnya sudut pandang orang pertama adalah aku. Kemudian ada sudut pandang orang yang tidak serba tahu dan sudut pandang orang ketiga terbatas. Yang terakhir ada amanat. Jadi di dalam amanat adalah pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Kemudian ada yang gaya bahasa. Kaya bahasa. Nanti pakai bahasa dulu bisa. Gaya bahasa itu bebas, boleh berbahasa Indonesia dan juga boleh berbahasa Inggris. Jadi gaya bahasa itu cara menulis menggunakan bahasa untuk menyampaikan cerita. Contohnya gaya bahasa formal, gaya bahasa informal, gaya bahasa dialek dan simbolisme. Untuk unsur intrinsik sudah paham? Paham? Kemudian ada yang kedua ada unsur Ekstrinsi. Itu unsur apa, Bu? Bisa balik. Jelasin, Bu. Jadi unsur ekstrinsik itu yaitu unsur yang berasal dari luar cerita. Berarti karyawan tidak sesuai maksud. Karena kan kalau cerpen itu emang khayalan, Oh, khayalan. emang khayalan. Jadi untuk selain ada unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik, yaitu yang berasal dari luar karya sastra yang dijadikan pembentukan sebuah karya cerpen. Biasanya unsur itu ada biografi pengarang atau hal yang menyangkut latar belakang. Jadi di dalam cerpen itu hanya seperti biografi penulis, terus biodatanya juga. Paham? Paham. Tidak ada yang ditanyakan? Ya, paham, Bu. Buka halaman 39. Sudah? Kali di sana kan ada cerpen. Jadi tugas kalian cari unsur intrinsiknya. Misalnya temanya siapa? Temanya apa? Pokoknya siapa saja. Sudah paham? Paham. Bukan di buku latihan. Waktunya 20 menit. Nampak begitu.
Ini yang tidak ada itu. Jadi untuk suatu les kita hari ini melalui Google Dari internet. GoFood. Jadi kita tugas hari ini melalui Google Classroom. Yang pertama kalian masuk ke Google, buka website tentang Google Classroom. Di mana? Tidak berbeda aplikasi. Di Buka Google. Google, ketik Google Classroom. Sudah ketemu? Google Classroom. Kalau sudah ketemu, kalian klik website Google Classroom. Sudah ketemu? Kalian klik. Sudah login? Kalian login dulu, join. Kalau kalian sudah mempunyai akun, kalian tinggal ada tanda tulis di sana. Kode kelasnya itu Bisa kecil, Bu. Kelas kode, Bu. Iya. ZS Sabar ya, Bu. ZS 4 Udah join? Ya. Sembilan C.
Udah. Iya. Sudah masuk semua? Oh, belum. Kelas dia sudah, Bu. Oh, cetak enggak? What? Bukan, Bu. Kalau sudah bergabung, kalian masuk ke kelas 9. Lihat ya. Tadi dia kasih Bu. Sama aja deh. Lagi masukin tangan semuanya. Mana Bu? Ada tugas kelas. Ini ada tanda upload. Terus D. Terus Kelas. Sudah? Jamal ini mencet Bu. Tengok dulu ke depan. Ini kami bisa digini. Ini ada. Bagian bawah kelas. Ada? Halo. Pencet. Tahu? Dipencet. Halo. Sudah? Ibu. Ada menu upload. Di samping logo YouTube. Oh, YouTube. Terus yang masuk YouTube apa Bu? Langsung jelajahi. Bagian upload ada tulisan depan. Yuk. Jelajahi. Habis itu ambil foto atau foto, jangan yang video, Ibu. foto. Ibu silakan, Bu. Sal. Bagian foto di foto kiri. Mana Bu Ibu? Oh, buat. Kirim. Mana? Weh. Abi yang kirim mana? Dia udah kirim. Kamu dari desa mana sih? Mana ya? Kalau kamera. Apa? Foto muka boleh ya? Foto muka. Yang ini mau apa ini?
Oh iya. Mana yang tadi? Mana yang tadi ini? Nemo. Bu yang kiri. Kiri yang cocok. Ibu bantu dulu. Baru Oh. Apa bacaannya Bu? Tulisan tugas Bu. Beda kurelitan. Jadi kalian sudah mengerti cara menggunakan nanti untuk penilaian hari itu yang tadi menilai itu diharapkan berkumpul di lapangan upacara setelah bel berbunyi. Sekali lagi, para mahasiswa siswi peserta ekstrakurikuler Paski Braka diharapkan berkumpul di lapangan upacara setelah